Jadi pemirsa, kita tak boleh memandang seseorang dari masa lalunya. Karena setiap orang pasti punya masa lalu. Karena setiap orang pasti punya masalah. Ketika manusia yang hidup di muka bumi dia tidak memiliki masalah, maka maaf pemirsa, maka dia tidak ada ubahnya seperti saudara-saudara kita yang sedang berada di rumah sakit jiwa. Mereka tak punya masalah. Dia mau berbusana atau tidak berbusana tak jadi masalah. Dia mengaku menjadi seorang presiden pun tidak jadi masalah. Ternyata justru orang yang tidak punya masalah itulah orang yang bermasalah. Jadikanlah masalah untuk hidup, tetapi bukan hidup untuk buat masalah. Karena setiap orang pasti punya masa lalu. Kita tidak boleh memandang seseorang dari harta dan statusnya. Tidak boleh mendekati seorang dari harta dan statusnya. Mentang-mentang dia orang kaya kita dekatin. Mentang-mentang dia punya jabatan kita dekatin dia. Ketika Sayyidina Ali ditanya oleh seorang sahabat, "Wahai Sayyidina Ali, berapa orangkah sahabat sejatimu wahai Ali?" Maka Sayyidina Ali mengatakan, "Sahabat sejatiku nanti akan kuhitung ketika aku lagi susah." Masya Allah. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, bukankah sepatu emasnya Fir'aun kini berada di dalam api neraka? Bahkan yang terdengar di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sandal jepitnya Bilal bin Rabah. Fir'aun, sepatu emasnya sekarang berada di api neraka karena dia ketika punya jabatan, dia punya kekayaan hanya untuk menyombongkan diri. Tapi Bilal bin Rabah, walaupun dia punya sandal jepit yang dia injak sehari-hari, tapi dia gunakan ke masjid, dia gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, justru yang terdengar di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sandal jepitnya Bilal bin Rabah di dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat setiap manusia pasti punya masa lalu. Karena kita semua ini pasti mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala karena kita sekarang berada dalam universitas kehidupan. Kalau universitas yang formal di kampus, di perkuliahan, di sekolah, rata-rata kita diberi pelajaran terlebih dahulu, baru diberi sebuah ujian. Tapi dalam universitas kehidupan kita diuji dulu lebih Allah. Kita diuji terlebih dahulu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baru kemudian kita mendapatkan sebuah pelajaran. Oleh karena itu, kita tidak boleh merasa menjadi orang yang lebih baik sehingga menjelek-jelekan orang lain. Kita tidak boleh merasa lebih benar, merasa lebih pintar sehingga menganggap orang lain itu bodoh dan tak berilmu. Bahkan kita tidak boleh merasa kita tuh lebih soleh, lebih bertakwa sehingga menganggap orang lain itu kufur. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala pemirsa sudah jelaskan di dalam surah An-Najm ayat 32, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Jangan kau mengatakan bahwa dirimu itu adalah suci, tetapi sungguhnya Allah itu lebih mengetahui siapa orang yang bertakwa di antara kalian. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ingat pemirsa, ketika iblis, jin dari golongan syaitan, syaitan, iblis dari golongan jin, ketika dia tidak mampu membuat manusia menjadi orang jahat, maka iblis, syaitan dari golongan jin, dia akan membuat manusia merasa lebih baik, merasa lebih soleh, merasa lebih pintar, merasa lebih dermawan alias sombong. Karena orang jahat dan orang sombong, dua-duanya akan menjadi sahabatnya nanti di dalam api neraka. Pemirsa, kita lihat apa kesombongan jin sehingga dia merasa lebih baik, hilang keberkahan selama-lamanya buat dia dan hilang surga juga buat dia. Jin, sebelum Allah ciptakan Nabi Adam alaihissalam, terlebih dahulu Allah ciptakan jin dan para malaikat. Jin, dia sudah beribu-ribu tahun dia menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sudah beribu-ribu tahun dia sujud kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun ketika Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan yang bernama Nabi Adam, wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu
illa iblis aba wastakbar wa kana minal kafirin. Ketika Allah ciptakan Nabi Adam, Allah perintahkan kepada malaikat untuk bersujud kepada Nabi Adam. Sujud dan ihtiraman li khalqih, bukan sujud menyembah, tapi sujud menghormati terhadap ciptaannya Allah Subhanahu wa taala. Semua malaikat sujud illa iblis, kecuali iblis dari golongan jin. Aba wastakbar, dia sombong dan enggan. Dia enggan dan merasa sombong. Wa kana minal kafirin, maka dia termasuk orang-orang, termasuk golongan orang-orang, termasuk golongan yang ingkar terhadap apa yang Allah perintahkan. Pemirsa yang dirahmati Allah, beribu-ribu tahun dia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ma manaka alla tasjuda iz amartuk?" Wahai jin, wahai iblis, apakah yang menyebabkan engkau tak mau sujud kepada apa yang kuperintahkan? Lalu iblis mengatakan, "Ana khairum minhu." Wahai Allah, aku tak pantas sujud kepada Nabi Adam. Aku lebih baik daripada Adam, ya Allah. Khalaqtani min nar, kau ciptakan aku dari api, wa khalaqtahu min tin, sementara kau ciptakan Nabi Adam dari tanah yang hina. Aku api lebih baik daripada tanah. Kita lihat, pemirsa yang dirahmati Allah, apakah benar ketika jin dia mengatakan dia lebih baik daripada Nabi Adam? Kita buktikan. Pemirsa yang dirahmati Allah, kok yakin sehari-hari kita makan pasti pakai nasi. Kita makan nasi dari beras. Beras itu dari padi. Padi tumbuh di atas tanah. Saat ini kokolim sedang berbusana, berwarna hijau. Ini pakaian dari kain. Kain dari kapas. Kapas dari pohon kapas. Pohon kapas pun tumbuh di atas tanah. Saat ini koko sedang berada dalam sebuah masjid yang indah. Di samping masjid ini ada tembok. Tembok ini dari batu. Batu dari tanah. Sementara api, ketika dia kecil jadi kawan, besar jadi lawan. Ketika lagi dia emosi, bakar, bakar, menunjukkan keonaran, kesombongan. Ternyata pemirsa, tanah itu jauh lebih baik daripada api. Jadi ketika jin dia mengatakan dia lebih baik daripada Nabi Adam, itu adalah dusta.